29, 30, 31. Ya ampun, gimana ini? Apaan tuh, Dea? Ini loh dok, siklus haid aku tuh suka berantakan banget. Kadang telat, kadang maju. Katanya kalau siklus haid berantakan, akan susah hamil ya dok. Nah, ini nih yang penting. Yuk kita bahas. Hai Smart Moms Indonesia, welcome back to Dr. Nico Channel. Nah, siapa nih Smart Moms yang punya siklus haid nggak teratur, sementara mau hamil? Sulit kan? Jadi bagaimana nih cara mengatasinya? Memang siklus haid yang tidak teratur menyebabkan waktu ovulasi yang tidak bisa kita prediksi. Ovulasi itu terjadinya 14 hari sebelum haid yang akan datang. Which is kalau Smart Moms dalam 6 bulan terakhir siklus haidnya 30 hari sekali, maka ovulasi akan terjadi di hari ke-16. Mengapa harus berhubungan saat ovulasi? Karena proses ovulasi adalah proses lepasnya sel telur dari cangkangnya sehingga bisa dibuahi oleh sperma. Nah, sel telur ini hanya punya waktu 24 jam untuk bisa dibuahi. Jika tidak dibuahi, dia akan mati. Oleh karena itu, Smart Moms wajib untuk berhubungan di masa subur, yaitu dari mulai 3 hari sebelum ovulasi hingga 3 hari setelah ovulasi. Pada masa itu, maka angka keberhasilan kehamilan akan makin tinggi. Tapi, kalau ovulasinya tidak teratur, jadi saat berhubungannya kapan? Nah, ini yang harus dipahami terlebih dahulu. Untuk siklus haid yang tidak teratur bisa disebabkan oleh beberapa macam hal. Contohnya, siklus haid yang memanjang bisa saja disebabkan oleh kondisi PCOS, kondisi hiperprolaktinemia, ataupun hipotiroid. Nah, untuk mengetahuinya memang harus dilakukan pemeriksaan lab terlebih dahulu. Sementara, kasus di mana siklus haid sangat pendek itu juga bisa mempengaruhi kemungkinan keberhasilan kehamilan. Mengapa demikian? Karena seringkali pada siklus haid yang terlalu pendek, dinding dalam rahim belum cukup siap untuk ditumbuhi embrio alias masih tipis, sementara sel telur sudah matang bahkan sudah ovulasi. Nah, hal-hal ini juga bisa mempengaruhi keberhasilan kehamilan Smart Moms. Selain dari segi hormonal, stres juga bisa memperpanjang siklus haid Smart Moms. Mengapa demikian? Karena ada satu alat di otak yang dikenal dengan hipofisis, bagian depan anterior, bagian belakang posterior. Nah, cara kerja alat ini apabila yang depan aktif, yang belakang jadi kurang aktif, dan begitu pun sebaliknya. Permasalahannya, bagian depan akan mengeluarkan follicle stimulating hormone atau hormon yang menstimulasi sel telur, sedangkan yang bagian belakang akan mengeluarkan hormon stres. Jadi kalau Smart Mom stres, maka pengeluaran FSH ataupun follicle stimulating hormone akan terhambat sehingga sel telur pun akan terlambat berkembangnya. Hal ini bisa menyebabkan panjangnya siklus haid. Obat-obatan tertentu juga bisa mempengaruhi siklus haid Smart Moms, bisa jadi lebih pendek ataupun lebih panjang. Nah, untuk Smart Moms yang siklus haidnya tidak teratur, terutama selama 3 bulan berturut-turut, maka sebaiknya segera mencari dokter kandungan yang memang bergerak di bidang fertilitas untuk dilakukan pengaturan hormon. Siklus haid yang berantakan tidak selalu menjadi tanda bahwa Smart Moms itu tidak subur ya, tetapi memang mempersulit mendapatkan waktu yang tepat untuk berhubungan intim. Karena tadi saat ovulasi atau masa subur itu adalah masa yang paling oke dan ideal untuk Smart Moms bisa mendapatkan kehamilan. Sedangkan siklus haid yang tidak teratur menyebabkan Smart Moms dan Smart Dads tidak berhubungan di saat yang tepat. Tapi jangan khawatir ya, untuk Smart Moms yang siklus haidnya tidak teratur, bisa kok dilakukan pemantauan dengan USG untuk melihat apakah dinding dalam rahimnya sudah siap untuk ditumbuhi embrio dan sel telurnya sudah cukup matang sebelum akhirnya di-trigger dan diatur berhubungannya dengan sanggama terjadwal. Ada beberapa tips yang bisa Smart Moms gunakan untuk memperbaiki siklus haid. Yang pertama adalah jaga pola makan dan pola hidup yang sehat. Yang kedua, pastikan indeks massa tubuh Smart Moms itu dalam kondisi normal ya, tidak overweight ataupun obes atau underweight. IMT yang normal bisa memperbaiki siklus haid Smart Moms. Nah, malnutrisi juga bisa mempengaruhi siklus haid Smart Moms, bisa jadi panjang atau bahkan lebih pendek. Jadi bukan hanya yang overweight atau obes aja ya, yang malnutrisi juga sebaiknya diperbaiki nutrisinya
agar bisa mendapatkan siklus haid yang normal. Contohnya pada kasus anemia diberikan zat besi, kemudian pada kasus kekurangan vitamin D diberikan tambahan vitamin D dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jagalah tubuh tetap sehat dan tetap ideal. Yang terakhir, manajemen stres juga sangat penting untuk mendapatkan siklus haid yang teratur. Jadi, hindari stres dan tetap bahagia selalu. Jadi gitu deh ya, dan Smart Moms, paham kan? Jika Smart Moms masih punya pertanyaan lain, boleh nih tulis di kolom komentar di bawah dan kunjungi Instagram saya di nicholas_spog. Dan ingat-ingat untuk like, subscribe, dan share video ini supaya saya bisa menjawab pertanyaan Smart Moms se-Indonesia.